Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qabla an nabda hadhihi dirasah ya bina naqra'u surat al-Fatihah awalan ila nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ مصطفى الغلايي، ثم إلى حضرة أساتذتنا ومعلمنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله: إذ لو عرضت له أمور يجب أن يقوم بأعبائها فاستبطأ نتائجها أو استكبر أن تكون لرأيته معرضا عنها إعراض الجبان عن منازلة الشجعان، مع أنه لو ثابر على القيام بها وواظب على مصادمة ما يعتوره من العوامل في سبيل تحقيقها وثبت أمام العقبات التي دونها. Idlau aridat, lamun anyar teko lahu keduwe wong umurun apa pira-pira perkara yajibu kang wajib ayyaquma ing yen to jumeneng sapa wong bi'abaiha kelawan pira-pira bot-botane umur. Al-a'ba ay al-ahmalus tsaqilah. Fastabqa'a mongko milang kendu sapa wong nata ijaha ing pira-pira buahe umur, awistakbara utawa milang agung sapa wong antakuna apa yen ta ana la ra'aitahu mongko ngerti utawa ningali sira hu ing man muqridon hale wong kang mengo anha saking umur saking pira-pira perkara i'radul jabbani kaya mengone wong kang jereh an munazalati syuja'ani saking bandingane wong kang wanter ma'a annahu ing dalem sertane wong lau sabara iku lamun nglangkai alal qiyami ing atase jumeneng biha kelawan umur wa wadoba lan nglangkai ala musadamati ma
ing atase nubruk perkara ya tauruhu kang ngenani apa ma minal awamili saking pira-pira pekerjaan fi sabili tahqiqiha ing dalem dalan nyatakake umur utawa pira-pira perkara. Jadi melanjutkan dari tema yang kemarin bahwa Syekh Mustafa Al-Wilayain menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bahayanya orang yang putus asa. Sampai kemudian Syekh Mustafa Al-Wilayain menyitir mengambil satu ayat Al-Quran yang sangat mendalam sekali maknanya, yang sangat penting sekali maknanya. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Bahkan beliau mengatakan bagi orang-orang yang merasa putus asa, orang-orang yang putus harapan, orang-orang yang tidak memiliki semangat dan optimisme, semangat dan keyakinan untuk selalu merasa bersyukur, selalu merasa diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah, maka menurut Syekh Mustafa Al-Wilayain, orang-orang itu bisa disebut sebagai orang yang kafir. Tetapi harus diingat, harus dihati-hati bahwa kata-kata kafir di sini tidak diartikan sebagai orang yang murtad atau orang yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi kafir di sini adalah orang-orang yang dia tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, semua fasilitas yang melimpah ruah yang sudah disiapkan Allah di bumi ini tidak pernah disyukuri. Maka kenapa ada istilah yang namanya kufur nikmat. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan kalau kita mengkaji secara kebahasaan, kata-kata kufur itu kan dari kata-kata kafar yang artinya adalah menutupi. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang terhalang-halangi. Makanya kalau kafir ini kemudian dimaknai sebagai orang yang tidak percaya dengan Allah, maka hatinya tertutup, terhalang-halangi, sehingga cahaya keimanan, keyakinan kepada Allah itu tidak sampai. Tetapi ada istilah lain yang berbeda dengan kufur yang berarti adalah murtad atau tidak percaya kepada Allah, yaitu istilahnya apa? Kufur nikmat. Kalau kita kembali kepada pembahasan tentang bagaimana Allah itu betul-betul memberikan rahmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, sebenarnya tidak ada alasan kita itu untuk al-ya'as, untuk apa? Berputus asa. Kemarin saya cerita, pada saat kalian kecil, ketika tidak diberikan cinta kepada orang tua kalian oleh Allah, maka bisa jadi kalian akan dibuang, bahkan akan diklenteron kalian, merasa angel-angel. Sebabnya apa? Sebabnya karena untukmu, orang tua yang diberikan cinta, diberikan pancaran rahmat, kasih sayang dari Allah yang begitu luar biasa, sehingga ketika mendidik, merawat, ya kan, kemudian menyayangi kalian, itu semuanya adalah anugerah. Itu semuanya adalah bentuk dari apa? Kasih sayang Allah yang dipancarkan kepada orang tua kalian. Kemudian orang tua kalian
memancarkan kasih sayang yang kepada kalian. Sehingga meskipun anak iku karo wong tuwa kaya apa nakale, kaya apa bedike, kaya apa durhakane, tetap di dalam hati yang paling dalam yang orang tua miliki itu pasti tertanam sebuah rasa cinta, kasih sayang yang begitu mendalam. Bahkan orang tua itu banyak yang berpikir, pokoknya nek masalah anak-anakku ben ora usah reti, mundak melu susah. Semua yang diperjuangkan oleh orang tua kalian itu semuanya adalah landasannya cinta dan kasih sayang. Supaya anakku ini nek pondok ora susah, ora melu pikiran, yo gak usah tak ceritake. Bahkan banyak orang tua yang sudah berpikir, iki kok anakku sing pertama tak goleke omah ning kene. Sing kedua tak gaweke tanah ning kene. Sing ketiga tak goleke apa iki jenenge lahan ning gone ning kene. Supaya apa? Sone wis gedhe, bar mondok, bar sekolah, bar kuliah, balik ning omah, ameh kawin, ameh rabi wis dicepake nggon. Iku sampai pikirane wong tua iku tekan kono. Karena apa? Karena kecintaan, kasih sayang yang begitu tulus yang orang-orang tua kalian itu miliki, itulah yang menjadi bukti yang paling kuat bahwa Allah itu sangat menyayangi, sangat mencintai kalian para manusia. Bayangkan nek misalnya wong tuamu ini gak duwe rasa seneng blas, ora duwe rasa cinta, ora duwe rasa sayang sama sekali. Yang sayang dan cintanya itu adalah murni, tulus. Mungkin aja wis dijarno wis anakku bisa urip-uripe ameh mati yo lah, ameh nek dalan yo lah, ameh urip dadi orang jalanan yo terserah. Wis gak mikir blas aku. Iku mesti pikirane wong tua. Tapi karena bukti cinta orang tua kalian kepada kalian, yang itu adalah pancaran dari apa? Rahmatnya Allah. Awakmu dipondokke, dikon ngaji, dikon belajar, ijek dikirimi agresasi, kok gak tahu telat. Butuh apa dituruti. Bayangke. Nek mbok hitung-hitung, ya ora bakal iso dihitung. Tidak bisa dikalkulasi lagi. Apa yang orang tua kalian berikan itu tidak akan pernah bisa kau balas. Makanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu masih menjadi kata kunci. Itu masih menjadi prasyarat, masih menjadi kunci di mana kalian itu bisa sukses, di mana kalian itu bisa hidupnya lancar, di mana hidup kalian itu bisa nanti tenang, bahagia. Itu setelah kalian mampu membahagiakan orang tua. Ketika kalian mampu untuk bisa menghargai orang tua. Kalau dalam istilah Jawa lebih mendalam lagi, istilahnya apa? Nyuwargakno wong tua. Nek awakmu ora iso nyuwargakno wong tua, uripmu ora bakal kaya swarga. Dan nek awakmu selama ini malah gawe nang neraka wong tua bahasane. Sebabnya apa? Kowe gak manut karo wong tuane mbok waneni, mbok lawan, mbok bisoi, mbok amuk-amuk. Piye kowe ame uripmu iso bahagia, iso dadi swarga? Nek kowe ae durung iso nyuwargakno wong tua, selama ini malah menciptakan neraka. Kok iso neraka piye, Gus? Lho, ora iso neraka piye wong tuamu susah terus. Sidik-sidik mesti susah gara-gara kowe. Sidik-sidik curhat gara-gara persoalanmu. Sidik-sidik curhat gara-gara masalahmu. Itu bukan pemberian surga. Itu adalah neraka yang tidak secara langsung kamu berikan. Maka kalau kita bisa melihat beberapa contoh orang-orang yang sukses yang kemarin sudah saya share videonya itu, pasti kalian bisa melihat
bisa memaknai, bisa merasakan. Oh ternyata Bo Imin ini karo boe karo pakane kaya ngono. Maka ketika kemudian dia mendapatkan kemudahan, dia bisa kuliah sampai S3 di Amerika, dia mendapatkan beasiswa dari LPDP, kemudian orang tuanya di rumah diberikan kesehatan, orang tuanya semangat bekerja. Itu semuanya karena apa? Karena baktinya anak kepada orang tua. Nah, jadi beberapa pelajaran-pelajaran itu harus kita cermati. Kita cermati. Karena apa? Karena contoh-contoh itu adalah contoh-contoh nyata. Contoh-contoh fakta dari sebuah kehidupan. Makanya nek awakmu tahu dungu cerita Malin Kundang. Tahu cerita Malin Kundang, tahu menangi apa ya? Cek dungu kan? Malin Kundang itu kenapa dia menjadi jadi watu? Karena tidak mengakui orang tuanya. Bahkan dia telah melukai hati orang tuanya. Makanya nek gune hadis kumpulnya piye? Ridho fi ridho walidain. Nek anji wong tua iku wis pengen ngutuk anake. Bakal anakku dadi wong sing melarat selawase. Dadi iku. Kok iso dadi piye? Sebabe apa sing dadi dongane wong tua iku mesti dijabahi karo Gusti Allah. Maka ojo sekali-kali kowe wani karo wong tua. Ojo sekali-kali kowe wani karo wong tua. Maka nek gone Quran sampai bantah wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada orang tua. Nek itu cara wong Arab, nek kue misoi wong tuamu meninggikan suara di atas suara orang tuamu, itu juga tidak boleh. Nek cara wong Arab itu wala taqul lahuma uffin. Itu seperti kue misoi atau kamu menaikkan suara lebih tinggi dari suara orang tua, maka itu tidak boleh. Makanya nek awakmu dikareni wong tuamu kowe bantah ae. Ngerasa nek kowe paling bener, kowe paling kondang, kowe paling top, itu sudah langkah yang salah. Itu sudah tidak berakhlak. Makanya kenapa kehidupan kalian, misalnya kok aku malah sebabnya apa? Karena selama ini mungkin khidmah kamu dengan orang tuamu itu masih kurang. Penghormatanmu, kecintaanmu, kasih sayangmu yang kau berikan kepada orang tuamu itu masih belum sempurna, masih belum tulus, ijek setengah-setengah kok. Nek kowe diamuk kowe lara ati, engko pakanem mbok amuk sisan. Nek orang ngono kowe nek diamukmu mutung, orang mulai seminggu. Nek orang ngono nek jero kamar ae tengok-tengok. Orang gelem mangan, orang gelem ngombe, diomongi orang nyaut. Iki ndak pikirane cah cilik iki jenenge. Ndak koyo Nabil Bloko. Koyo Nabil lho cah kelas 1. Nek Nabil ngono macem. Nek kowe ya ora macem. Soalnya apa? Orang tua itu memberitahu kalian, ngandani kalian itu sudah merupakan hak dan kewajiban orang tua. Dan itu pasti dilandasi dengan rasa cinta, kasih sayang. Tapi ekspresi cinta itu tidak selalu kelembutan. Tapi nek kowe gampang mutungan, berarti kowe iku cah cilik. Bener fisikmu gede, cah 3 sanawi, cah 1 aliyah, ono sing cah kelas 3 aliyah. Tapi nek diamu ijek mutung, berarti secara nalar dan secara psikologi kamu masih seperti anak-anak. Sing berkembang itu hanya fisikmu, tapi nalar dan pikiranmu masih seperti anak-anak. Ini persoalan. Ya, persoalan. Jadi semakin tambah fisik kalian, itu nalar dan psikologinya harus semakin bertambah. Tambah psikologi itu apa? Kesadarannya semakin bertambah. Nalar itu apa? Etika, akhlaknya, cara berbicara, cara menghormati itu harus lebih bertambah. Orang suka cah cilik ngambekan, mutungan, ya kan? Itu cah cilik.
Kalau kalian misalnya pengen jadi cah cilik terus juga popo. Sampai kau tuwek umur 30 tahun jadi cah cilik terus ya orang popo, itu adalah pilihan. Tapi orang yang menilai melihat tuh cah ini wis tuwek kowe cah bayi iki piye didikane. Orang tahu ngaji piye. Orang tahu ngaji kitab Mustafa Al-Wilayah ini piye. Bahwa pertumbuhannya itu hanya pertumbuhan fisik, tapi pertumbuhan nalar dan pertumbuhan kesadarannya itu rendah. Kemudian beliau mengatakan idlau aradat lahu umurun yajibu an yaquma bi a'baiha fastabaqa'a nataijaha aw istakbara an takuna la ra'aitahu mu'ridan anha i'radal jabbani an munazalati syuja'an. Jadi orang-orang yang sudah sudah putus asa itu biasanya sulit untuk melakukan perubahan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak memiliki jejak, tidak memiliki hasil, tidak menampakkan produktivitas yang jelas. Kok bisa? Karena dia adalah orang yang mudah untuk putus asa. Misalnya dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin misalnya belajar ilmu atau dia ingin menghafalkan. Karena dia mudah putus asa, maka dirinya tidak mampu untuk mencapai target, mencapai puncak dari keinginan yang dia harapkan. Akhirnya apa yang bisa dihasilkan dari keterputusasaan demi keterputusasaan itu? Tidak ada. Tapi kalau kalian semangat, pokoknya sak bodoh-bodohnya aku, sak atau pikiranku, kalau saya mau bekerja keras, saya tidak putus asa, maka saya akan bisa sampai kepada apa yang saya inginkan. Wong sak watus sing watu ae ketika ditetesi oleh air itu bisa dekok. Apa meneh aku iki menungso gak watu. Ketika saya semangat, berjuang, berusaha tanpa mudah putus asa, tanpa mudah kendung, tanpa mudah mundur ke belakang, maka pasti jalan saya ini akan menghasilkan. Kerja keras saya ini akan menghasilkan. Karena setiap kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kalian kerja keras, pasti akan ada hasil yang kalian dapatkan. Tidak ada kerja keras itu tidak mendapatkan hasil. Semua kerja keras itu akan dibalas dengan hasil. Makanya kenapa nenggone Islam itu ada istilah yang sangat menarik. Ibda binafsik. Lakukan segala sesuatu itu dari dirimu sendiri. Dari kemampuan terbaik yang kamu miliki, semua keluarkan. Ya kan? Dari potensi yang kamu miliki, semua keluarkan, munculkan. Itu adalah bagian dari membangun rasa self confident, membangun rasa percaya diri. Sehingga kalian tidak menjadi orang yang jebar, menjadi orang yang minderan, minderan, sering putus asa, sering merasa ketakutan, merasa kekhawatiran tentang masa depan, tentang hari esok. Itu karena kalian tidak mengeluarkan seluruh potensi terbaik yang kalian miliki. Karena kalian belum bekerja betul-betul maksimal di dalam menyelesaikan satu tugas, satu kewajiban, satu tanggung jawab. Sehingga ibarat orang mau berjalan ke Jakarta, dia sampai di Kudus, di Semarang itu wis lelah, wis putus asa. Padahal dia sudah berjalan setengah jalan. Piye caranya bisa sampai ke Jakarta? Kalau tekan Kudus saya wis orang kuat. Padahal sebenarnya awakmu ini diberikan kekuatan oleh Allah sampai mampu ke Jakarta. Tapi karena awakmu dhewe, kowe yang melemahkan dirimu, melemahkan jiwamu, melemahkan semangatmu, akhirnya fisikmu ya melu lemah. Karena yang menggerakkan fisik kita itu adalah jiwa, semangat, rasa keberanian, rasa berani mengambil resiko, itu semuanya adalah kekuatan jiwa. Nek jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat,
maka fisik kita akan mengikuti. Tapi nek jiwane wis lemah, rasa-rasonan, wegahan, gampang putus asa, ya kan, kemudian gampang takut, tidak memiliki semangat keberanian, akhirnya fisiknya dia melu wegah. Delok kitab Alfiyah ya wis rasa-rasa. Delok hadis Arba'in Nawawi ya wis rasa-rasa. Sebabnya apa? Sebabnya jiwamu itu sudah lemah. Jiwamu itu kurang nutrisi, kurang motivasi, kurang dipompa semangatnya. Akhirnya apa? Fisiknya ya melu lemah. Tapi jiwanya berkobar, jiwanya seperti api yang menyala, maka fisiknya juga akan mengikuti. Ya. Wa dhaba ala musadamati ma ya'tawruhu min al-awamir fi sabilillahi tahqiqiha wa thabata amama al-aqabati allati dunaha fadhallaha bijiddin jadin wa azmin wa qadin wa nufudi nadarin hadin la adathu munqadatan ilaihi. Nah, ini kata Syekh Mustafa bagaimana bahwa cara kita melawan kekhawatiran, ketakutan, cara kita untuk melawan kemalasan, cara kita untuk melawan ketidakpedean dalam diri kita, itu dengan cara apa? Bijid dijadi. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Wa azmin wa qadin. Dan dengan apa? Dengan semangat tujuan yang membara. Wa nufudi nadharin, dan dengan apa? Pandangan yang tajam. Seperti apa? Seperti pedang. Jadi ini karakter anak muda harusnya begitu. Anak muda itu kriterianya apa? Kata Syekh Mustafa, satu, bijiddi jadi. Dia harus memiliki jiwa petarung. Dia harus memiliki semangat juang yang tinggi. Yang kedua apa? Wa azmin wa qadin. Yang kedua adalah dia harus memiliki apa? Tujuan, memiliki niat yang kuat, niat yang kokoh, yang membara seperti api. Yang ketiga apa? Wa nufudi nadharin. Dia selalu memandang ke depan itu dengan pandangan yang tajam. Artinya apa? Dengan pandangan yang optimis. Kalau saya pasti akan mampu untuk menaklukkan semua rintangan, semua hambatan, semua masalah. Itu jiwa yang harus dibangun oleh pemuda. Tapi ini pemudanya lembek, jadi apa? Orang duit apa? Semangat bijak-bijakin, orang duit semangat yang kuat. Piye carane iso menaklukkan keadaan, menaklukkan situasi, menaklukkan kondisi? Tidak memiliki apa? Azmin wa qadir, tidak memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang kokoh, tujuan yang kuat, tidak memiliki wanufudin nadharin, memiliki pandangan yang tajam yang jauh ke depan. Ya pasti sebagai pemuda kita akan diombang-ambing oleh perasaan-perasaan yang terus akan selalu menguasai kita. Perasaannya apa? Perasaan males, perasaan wegah, rasa-rasonan, perasaan bingungan. Kemudian apalagi perasaan takut, perasaan khawatir. Selalu itu yang apa? Menjadi menghinggapi diri kita, yang selalu melanda kehidupan kita. Maka tiga kata kunci ini harus kita selalu ingat-ingat kalau kita ingin melawan perasaan putus asa di dalam hidup ini. Yang pertama adalah apa tadi? Bijidin jadi, kesungguhan yang kuat. Makanya banyak para ulama-ulama yang mengatakan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Ini sama dengan biji dijadi. Barang siapa yang bekerja keras bersungguh-sungguh, maka keberhasilan itu pasti akan didapatkan. Yang kedua apa? Wa azmin wa qadin. Yang kedua adalah kita harus memiliki tujuan, memiliki orientasi yang kuat, seperti api yang terus menyala di dalam dada kita. Jangan sampai api itu
padam. Yang ketiga apa? Wa nufudin nadharin. Yang ketiga adalah pandangan yang kuat, pandangan yang tajam, yang jauh ke depan, bahwa saya ini akan bisa menembus masa depan. Nah, ini pentingnya kita belajar apa itu namanya semangat melawan apa sifat al-ya'su atau keputusasaan. Ini saya terangkan dulu, nanti kita maknani selanjutnya. Wa thabata amamal aqabati allati dunaha. Wa thabata lan tetep amamal aqabati ing dalem ngarepe pira-pira al-aqabat jam'u uqbah wa ya as-su'ubah. Ing ngarepe pira-pira perkara kang sulit. Allati dunaha, allati kang sak ngisore umur. Fadallalaha mongko ngenak-ngenakake sapa wong ha ing umur bijidin kelawan kesungguh-sungguhan, jadin kang temenan, wa azmin lan sejo tujuan niat tekad, wa qadin kang murub, wa nufudi nadharin lan lestarine pandangan, hadin kang landhep. La atadhu mongko yekti nekani munqadatan ing sebentar, munqadatan ay ta'i'ah. La atadhu mongko yekti nekani munqadatan hale ing kemampuannya ilaihi maring wong, wana lalan merkoleh minnata ijiha sangking buai piro-piro perkara, ma ing perkara yarumu kang nejo sapa wong, walakin lan tetapine utawi huwa ya wong al-ya'su iku putus asa, muhaddimul amali iku ngrubuhake pira-pira pengarep, wa mufawwidu arkanil a'mali lan pira-pira sakane amal. Jadi tadi yang sudah saya terangkan sebelumnya, ketika orang itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki semangat yang tinggi, kesungguh-sungguhan yang begitu luar biasa, atau dia tidak memiliki niat tekad yang selalu membara, azmin wa qadin, atau dia tidak memiliki nufudi nadharin hadin, memiliki pandangan, memiliki apa itu namanya keyakinan yang tajam seperti apa? Seperti pisau, maka muhaddimul amali wa mufawwidu arkanil a'mali, maka dia akan meruntuhkan seluruh harapan-harapannya. Dia akan meruntuhkan semua apa? Pekerjaan atau kerja-kerja atau usaha-usaha yang selama ini sudah dirintis. Maka kalau ini kita kaitkan dengan kalian, dengan para pemuda yang sekarang sedang belajar, maka kunci untuk meraih sebuah keberhasilan, meraih sebuah kesuksesan, untuk membangun sebuah apa? Masa depan, itu adalah 3 hal tadi. Jika kalian tidak memiliki 3 hal tadi, semangat yang tinggi, tekad yang membara, dan pandangan jauh ke depan atau visioner, maka kalian seperti meruntuhkan semua cita-cita, angan-angan, harapan yang sudah kalian bangun sejak saat
ini. Apalagi kalau kalian sudah terperosok di dalam apa? Di dalam keputusasaan al-ya'su, itu semuanya akan runtuh. Tidak ada yang bisa kalian dapatkan. Nah, itu adalah poin-poin penting di dalam penjelasan ini yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Rilayai. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.